Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Indonesia punya beragam jenis rempah, salah satunya pucung. Pucung atau keluak biasa menjadi bahan kuliner khas Jawa Timur seperti rawon. Tapi tahukah Anda jika di Jakarta ada kuliner legendaris dengan bahan bumbu utamanya adalah keluak? Ini dia informasinya. Nah, Kak Anissa sebenarnya tahu nggak sih ini tuh benda apa namanya? Ini kurang tahu sih, belum pernah lihat juga. Apa ya? Kayak biji-bijian mungkin? Biji-bijian. Nggak tahu sih, tapi tahu kayak buat masak gitu bukan? Setahu saya sih namanya keluak, bener nggak? Keluak ya. Jadi kalau saya keluak ini buat apa sih? Buat mainan kah atau mungkin untuk makanan atau untuk bumbu dapur? Kayaknya bumbu dapur deh setahu saya. Buat masakan kali ya? Buat masakan ya, tapi nggak tahu namanya nih ya. Nggak tahu. Untuk apa kalau boleh tahu nih? Bumbu dapur apa nih? Apa ya kalau mama saya masak? Gabus pucung. Wah, oke, baik, makasih banyak ya Kak. Nah, ternyata jawabannya beragam ya pemirsa, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Jadi ini adalah biji pucung alias keluak kalau dalam bahasa Jawa. Tapi daerah lain juga menyebutnya dengan sebutan lain. Namun dalam bahasa Indonesia ini adalah kepayang. Jadi kepayang ini dikenal sebagai bahan utama untuk membuat rawon, kuliner khas Jawa Timur, tapi ada juga nih kuliner khas Betawi yang menggunakan bahan utama adalah keluak atau si kepayang ini. Seperti kuliner yang akan saya datangi yang satu ini. Salah satu hidangan yang mengandalkan keluak atau kepayang atau pucung sebagai rempah utamanya ialah gabus pucung. Masakan gabus pucung tercatat di portal informasi indonesia.go.id sebagai salah satu dari 96 warisan budaya Indonesia dan merupakan satu dari 8 warisan budaya dari DKI Jakarta. Makanan khas Betawi ini memiliki kuah khas berwarna hitam yang berasal dari pucung yang sudah dilembutkan. Saat ini, gabus pucung mulai sulit ditemukan di ibu kota, tetapi kita bisa membuatnya sendiri. Setiap pucung yang dikupas terlebih dulu dicicipi dan dipastikan rasanya tidak pahit. Satu saja pucung atau kepayang yang pahit bisa mempengaruhi seluruh masakan. Ini gimana cara ngupasnya, Bu? Jadi diketok dengan palu pelan-pelan. Ketok palu ya? Oke. Ini bisa dipakai nih? Atau ada cara lain? Bisa. Ini bisa ya, bagus ya? Ya. Selanjutnya, pucung yang sudah dikupas direndam dengan air panas selama 30 menit. Tujuannya supaya lebih mudah meresap pada daging ikan. Sambil menunggu, mari kita haluskan rempah lainnya. Antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, lada, merica, kemiri, jinten, kunyit, dan jahe. Campuran bumbunya memang banyak, itu sebabnya harus dihaluskan dengan alu. Saatnya menggoreng ikan gabus sampai kering. Setelah itu, tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama serai, lengkuas, bawang bombay, dan daun salam sebagai pewangi dan penyedap rasa. Jika warna bumbu mulai kecoklatan, langsung saja tuangkan pucung halusnya. Ketika aroma sudah wangi semerbak, tuangkan santan. Menurut ahli gizi Dr. Tan Shot Yen, keluak atau kepayang mengandung zat besi, kalium, kalsium, vitamin C, serta fosfor. Meski demikian, tidak berarti rempah ini bisa menjadi pengganti sumber nutrisi tersebut karena jumlah yang dipakai biasanya terlalu kecil. Yang menarik, ternyata keluak alias pucung alias kepayang ini juga mengandung sianida. Si keluak ini kita kenal ada yang disebut dengan mengandung sianida. Nah, tapi dengar kata sianida jangan keburu parno dulu. Jika dalam bentuk sianida glikoside, so ini adalah suatu senyawa yang tidak berbahaya. Menjadi berbahaya apabila dia diurai. Nah, yang disebut dengan keluak juga pasti kita masukin dalam bentuk masakan. Jadi Anda nggak usah khawatir dengan omongan-omongan di luar sana bahwa itu mengandung sianida dan sebagainya. Seporsi gabus pucung berisi 1 ekor ikan gabus. Harganya berkisar 45 hingga 50 ribu rupiah.
Patokan harga tersebut disesuaikan dengan sulitnya mencari biji pucung di pasar dan ikan gabus. Semua harus dipesan terlebih dahulu. Rasanya ini luar biasa unik karena ada rasa asin, ada rasa gurih, ada juga rasa pedas yang lebih dominan. Tapi sebagai penyuka pedas seperti saya, ini tidak terlalu pedas. Dan walaupun bumbunya sama dengan bumbu rawon yaitu dari biji pucung, tapi rasanya berbeda karena rawon rasanya cenderung manis. Dan kuliner gabus pucung ini memang sudah jarang ditemukan, tapi masih sangat melekat pada tradisi Betawi sebagai hantaran saat silaturahmi ataupun pada bulan puasa. Putih Fanfudi, Julian Asri, Jakarta.